Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Simon Desmond Gule, NIM 2203100247. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Binaguna. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penyesuaian sarana dan prasarana olahraga terhadap anak sekolah didik dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Perlu kita tahu, kesesuaian sarana dan prasarana olahraga ini penting dalam mewujudkan dan menunjang kegiatan pendidikan jasmani mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi setiap kebutuhan sarana dan prasarana mulai dari SD, SMP, SMA berbeda-beda. Jadi sarana dan prasarana dapat kita sesuaikan dengan melihat jenjang umur, kemampuan, dan kekuatan para siswa, sehingga kita dapat memilah-milah mana yang mana sarana yang bisa atau sarana dan prasarana yang sesuai dengan anak sekolah dasar, mana yang sesuai dengan anak sekolah pertama atau anak sekolah menengah pertama, dan mana yang sesuai dengan anak sekolah menengah atas. Jadi di sini mari kita bahas satu-satu beberapa penyesuaian sarana dan prasarana untuk anak sekolah dan mulai dari SD, SMP, SMA. Yang pertama, untuk anak sekolah dasar atau SD. Kita tahu dulu karakter siswa SD ini mulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Masa-masa pengajaran penjas kepada anak SD ini mungkin sebuah pengenalan atau masa perkembangan motorik dasar. Jadi kita sebagai guru fokus untuk mengajarkan pengenalan gerak dasar seperti lari, lompat, lempar, dan menangkap. Jadi strategi yang kita gunakan yaitu pendekatan yang menyenangkan dan aman sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. Berikut sarana dan prasarana yang sesuai dengan peserta didik tingkatan sekolah dasar atau anak SD. Yang pertama, lapangan serbaguna dengan ukuran kecil, yakni ini lapangan serbaguna ini digunakan untuk kegiatan permainan sederhana. Kedua, alat permainan bola ringan seperti bola plastik, bola busa, dan peralatan lainnya, sehingga alat permainan bola ringan ini tidak terlalu susah bagi para siswa untuk memainkan atau saat bermain ketika disuruh oleh para guru. Ketiga, peralatan senam dasar, yang dimana peralatan senam dasar ini seperti matras, palang kecil, dan bangku senam. Selanjutnya, untuk ruang ganti dan kamar mandi anak-anak. Mungkin ruang ganti dan kamar mandi ini umum, tapi tetap juga harus disesuaikan dengan anak-anak yang di situ. Lanjut, yang kelima, alat kebugaran mini, misalnya lompat tali, bola kecil, dan alat-alat kebugaran lainnya seperti tali yang dibuat dari karet. Selanjutnya, lingkungan yang aman. Jadi kita perlu memperhatikan lingkungan yang aman mulai dari lapangan yang tidak licin dan pas sudut cahaya yang tajam, karena pada dasarnya anak-anak ini sukanya dunianya bermain. Jadi perlu kita perhatikan lingkungan yang aman saat melakukan pembelajaran pendidikan jasmani kepada anak-anak sekolah dasar. Lanjut, yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP. Karakteristik para siswa SMP ini mulai dari umur usia 13 tahun sampai 12 tahun. Ini anak SMP ini sudah mulai masuk ke tahap perkembangan keterampilan motorik lanjutan, di mana kita guru bisa mulai fokus pada teknik dasar cabang olahraga untuk meningkatkan antusias untuk aktivitas dan kompetensi para siswa. Beberapa sarana dan prasarana yang bisa
kita sesuaikan untuk anak sekolah menengah pertama atau SMP. Yang pertama, lapangan standar untuk olahraga seperti bola basket, voli, dan sepak bola. Dikarenakan pada usia atau jenjang sekolah menengah pertama sudah bisa menerapkan teknik dasar cabang olahraga, jadi seperti lapangan futsal atau lapangan voli atau lapangan bola basket, kita bisa menggunakan lapangan yang sesuai standar pada umumnya. Kedua, alat olahraga standar SMP seperti bola ukuran reguler, net volley, dan bulu tangkis, yang dimana bola reguler ini disesuaikan dengan bobot, yang dimana beratnya tidak terlalu berat, dan bisa juga memakai bola modifikasi. Selanjutnya untuk net volley, kita dapat melakukan atau menyesuaikan ukuran net volley dengan ketinggian net volley agak lebih rendah dari net volley pada umumnya. Sama juga seperti bulu tangkis, kita dapat menyesuaikan ukuran atau ketinggian mulai dari net dan juga ukuran lapangan. Kita dapat menyesuaikan ukuran bulu tangkis sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk peralatan atletik dasar atau lintasan lari sederhana, alat lempar dan lompat, ini mana pada tingkat SMP ini kita sudah bisa menyesuaikan peralatan atletik dasar minimal lintasan lari sederhana yang berukuran minimal 20 meter persegi atau 20 sampai 50 meter persegi. Selanjutnya untuk ruang ganti dan kamar mandi terpisah laki-laki dan perempuan. Dikarenakan di masa usia sekolah menengah pertama udah mulai remaja, jadi ruang ganti dan kamar mandi sudah bisa dipisahkan, yang mana ruang ganti laki-laki atau toilet yang laki-laki, dan yang mana ruang ganti perempuan atau kamar mandi perempuan. Selanjutnya ruang penyimpanan alat olahraga. Jadi pada tingkat sekolah menengah pertama ini sudah mulai disisihkan atau penyiapan alat olahraga yang mulai memadai. Jadi kita perlu menggunakan gudang penyimpanan alat olahraga supaya alat-alat olahraga tidak berserakan kemana-mana. Selanjutnya ruang UKS. Karena pada sekolah menengah pertama ini mulai fokus pada teknik dasar cabang olahraga, mulai seperti bola voli, kita mulai fokus teknik dasar cara melakukan. Di ruang UKS ini berguna untuk menangani siapa tahu ada para siswa yang cedera saat melakukan praktek olahraga. Jadi siswa langsung bisa dibawa ke ruang UKS untuk penanganan pertama. Lanjut untuk yang ketiga, sekolah menengah atas, dimana pada sekolah menengah atas ini karakteristik para siswa mulai dari usia 16 sampai 18 tahun atau selebihnya. Di sini para siswa yang sekolah menengah atas sudah mulai beranjak ke jenjang dewasa. Jadi tahap perkembangan fisik para siswa sudah mulai hampir dewasa. Jadi para siswa ini sudah siap mengikuti pembelajaran teknik dan taktik olahraga yang lebih kompleks yang diajarkan oleh para guru. Jadi kita dapat melakukan kegiatan olahraga yang lebih kompetitif dan efektif terhadap para siswa-siswa SMA ini. Dan beberapa sarana dan prasarana yang dapat kita sesuaikan terhadap anak SMA ini hampir sama dengan pada umumnya. Yang pertama lapangan olahraga sesuai dengan ukuran standar nasional atau internasional. Kemudian peralatan lengkap untuk cabang olahraga seperti futsal, basket, voli, atletik, dan peralatan olahraga lainnya seperti tenis meja, bulu tangkis, kasti, dan peralatan olahraga lainnya. Terus kita sudah bisa menerapkan atau melengkapi alat fitness sederhana seperti bal berdingan, sepeda statis, dan lain-lain.
sehingga siswa dapat melatih fisik mereka supaya fisik mereka tetap bugar dan tetap sehat. Selanjutnya, ruang teori olahraga atau multimedia olahraga. Yang mana ruang teori olahraga atau multimedia olahraga ini bisa digunakan bisa digunakan guru untuk masuk secara teori dan bisa untuk sekaligus masuk secara praktek, seperti ruang indoor atau ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk kegiatan apapun. Selanjutnya, lapangan lapangan indoor yang memungkinkan untuk latihan di segala cuaca. Terakhir, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kesesuaian sarana dan prasarana para peserta didik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA adalah SD fokus pada kebutuhan sarana dan prasarana yang aman, menyenangkan dan sederhana. Dikarenakan para siswa fokus pada gerak dasar atau motorik dasar untuk melatih tahap awal pergerakan dasar para siswa. Untuk tingkat SMP mulai menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana dengan alat dan lapangan yang mulai memenuhi standar. Karenakan para anak SMP sudah mulai bisa kita terapkan untuk pembelajaran keterampilan teknik dasar, sehingga mereka bisa mulai mengasah keterampilan teknik dasar mereka. Selanjutnya, terakhir untuk tingkat SMA, kita sudah bisa menyesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana yang memiliki fasilitas lengkap dan lebih profesional sesuai dengan standar internasional baik yang standar nasional. Karena pada tingkat SMA ini kita sudah mulai mengasah keahlian atau prestasi para siswa, sehingga dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih lengkap, proses pembelajaran atau pelatihan atau kegiatan praktik pembelajaran dapat lebih berjalan dengan efektif. Demikianlah presentasi mengenai kesesuaian sarana dan prasarana olahraga untuk peserta didik siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Bila ada beberapa penyampaian saya yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Dan atas perhatian semua saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga.